Selamat siang. Saya sebagai user untuk membuat suatu aplikasi yang berjudul Apda, yaitu aplikasi percepatan pencarian data pada si kemitraan Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri. Langkah pertama, kita akan mencoba masuk ke setelah Google browser, kemudian kita masuk ke linknya, yaitu https://app.ptakp.com/apda_korlantas. Lalu tekan tombol login. Setelah kita lakukan ini, kemudian kita tekan tombol login, lalu tampilan akan seperti ini. Apda Korlantas Polri, aplikasi pencarian data. Di sini tertera email atau username. Kita ketik di sini nama saya sendiri, Lamtiur, username-nya. Kemudian password-nya, kita klik login. Akan timbul selamat datang di situs Apda Korlantas. Di sini kita akan melihat pertama kali di halaman depan kita akan melihat beranda. Kita lihat, klik beranda di sini. Daftar pejabat utama tertera di sini Bapak kami Kakor Lantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Aan Suhanan MSI, kemudian Bapak Dirkamsel Brigadir Jenderal Polisi Dr. Baharudin Muhammad Syah SH SIK MSI, kemudian Kasubdit Dikmas Komisaris Besar Polisi Arman Ahdiat SIK MSI, kemudian Kombes Pol Arif Bahtiar SIK MM. Kemudian di sini tertera visi dan misi Korlantas Polri. Kemudian dilanjutkan ada di sini tugas tupoksi, ya, tugas dan fungsi Dirkamsel Korlantas Polri. Kemudian sampai dengan Subdit Dikmas Korlantas Polri, tupoksinya mengerucut sampai ke tupoksi kemitraan Subdit Dikmas Korlantas Polri. Inilah tugas dan fungsi. Kemudian struktur organisasi Korlantas Polri, di beranda tertera struktur organisasi Korlantas Polri dari Kakor Lantas Polri sampai dengan para pejabat di Korlantas Polri, Dirkamsel Korlantas Polri, mengerucut sampai dengan struktur organisasi kemitraan Subdit Dikmas Korlantas Polri. Di beranda juga kita lihat di sini ada beberapa galeri kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh user, kegiatan pengenalan atau sosialisasi bersama dengan stakeholder baik internal maupun eksternal. Di sini galeri terlihatkan bahwa di beranda ini beberapa kegiatan yang nampak di sini. Kita bawa, sorot ke bawah lagi. Ya, ini ada kegiatan galeri kegiatan, yaitu bersama dengan sponsor kami, Kasubdit Dikmas Korlantas Polri, kemudian Bapak kami, Bapak Kombes Pol Arif Bahtiar sebagai mentor kami, dan ini stakeholder daripada eksternal, kemudian kegiatan sosialisasi dengan stakeholder internal dan eksternal. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Di sini ada arsip. Kalau kita klik arsip di sini, muncullah beberapa unsur-unsur, diantaranya MOU, Giat Kampung Tertib Lalu Lintas, MOU tertera di sini. Terurai di sini adanya nomor urut daripada MOU, kemudian nomor MOU berdasarkan tanggal dan tahun. Ada tanggal di sini, kemudian ada durasi MOU itu berapa lama masa berlakunya MOU tersebut.
kemudian berakhirnya MOU tersebut, tahun akhirnya juga ada, kemudian tipe kewilayahan instansi dari mana MOU itu berasal, kemudian judulnya MOU itu apa. Fungsi daripada klip yang ada di sini, diantaranya kita akan melihat MOU tersebut. Kalau kita klik, kita akan melihat gambar daripada MOU, berasal dari MOU ini, contoh dari Kalsel, Polda Kalsel. Kita lihat gambarnya, ya seperti ini, berdasarkan nomor, kemudian tahun berapa lamanya MOU tersebut berlaku. Oke, kita akan kembali lagi ke bagian arsip MOU. Di sini ada MOU yang sudah tidak terpakai lagi, maka akan dihapus dengan tanda merah seperti ini. Kemudian kalau ingin menambahkan beberapa MOU lagi, kita akan mengklik di sini atau tambah MOU. Ya, kita akan klik di sini. Kalau seandainya ada MOU yang baru, kita akan ketik di sini sesuai dengan nomor, judul, tanggal, durasi perjanjian, tipe MOU, kemudian lampirannya dengan memilih dari beberapa file di dokumen. Kita kembali lagi. Fungsi daripada tanda mata ini warna biru, itu kita akan melihat isi detail daripada MOU tersebut. Nomor MOU-nya tertera di sini, kemudian nama nota kesepahamannya antara Polri dengan Disdik setempat. Kemudian tanggal, tahun, kita akan rinci dan kita akan lihat di sini MOU-nya bersama dengan, ya, seperti ini. Kita akan kembali lagi. Ya. Kemudian kita melihat beberapa unsur tadi, bahwa di dalam surat ini, di dalam arsip ini tertera unsur-unsur MOU, giat kampung tertib lalu lintas, giat ANEF diseminasi, surat masuk, surat keluar, surat pernyataan, dokumen video, kemudian galeri. Tadi kita sudah melihat MOU. Kalau kita ingin melihat suatu arsip daripada kegiatan kampung tertib lalu lintas, kita akan klik ini. Ya, kita akan melihat bahwa kegiatan asistensi kampung tertib lalu lintas terinci, atau ketika kita ingin melihat secara terinci, kita akan melihat seperti ini gambar daripada surat dokumen sudah ada. Kemudian kalau kita mau lihat lagi secara terperinci lagi, kita akan lihat, klik tadi tanda warna biru mata, kita akan lihat inilah gambaran daripada surat kampung tertib lalu lintas bersama dengan TR-nya. Kemudian kita akan kembali, kita klik sebelah kiri. Kemudian kita lihat bahwa di sini unsur surat-surat bukan hanya MOU, bukan hanya giat ke kampung tertib, melainkan giat ANEF diseminasi. Kita klik di sini, ya, sesuai dengan nomor surat, nomor urut surat. Kita lihat secara terinci kalau kita ingin melihat surat yang sudah tertera di sini. Oke. Dan kita melihat bahwa unsur surat masuk ini, kita klik surat masuk. Beberapa surat masuk sudah tertera di awal bulan Maret tahun 2024 sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu nomor urut surat, nomor daripada surat asal surat, kemudian tanggal surat, klasifikasi, jenis isi surat, instansi, dan judul surat. Jika surat tersebut dari salah satunya akan kita hapus, kita akan klik tanda merah tempat sampah ini. Jika kita akan menambahkan surat kembali, kita bisa klik ini, tanda pena. Kita akan melihat, kita akan tambahkan, dan kita akan mengetik seperti ini. Sesuai dengan asal surat, sesuai dengan tanggal, klasifikasi, ya, jenis isi surat itu, apakah laporan, kemudian tingkat instansi Polri-nya, kemudian asal suratnya, kemudian kita lihat bahwa ada
choose file. Choose file maksudnya di sini kita akan memilih gambar, kita akan pilih, kita lihat, kita ambil dari dokumen atau dari dokumen atau dari gambar yang lainnya, kita bisa upload ya dengan memilih choose file. Ya, kemudian kita akan kembali lagi ke beranda, ke arsip. Kemudian kita melihat lagi di sini bahwa surat masuk sudah ada. Kalau merinci, kita akan rinci, kita melihat secara mendetail suratnya. Detail suratnya ini terdiri dari nomor surat, kemudian judul surat, tanggal surat, klasifikasi surat, jenis isi surat laporan, kemudian instansi Polri, bahwa surat ini dari Mabes Polri, kemudian instansi Polri wilayah yaitu Polda Kalimantan Timur, berarti surat ini dari Polda Kalimantan Timur. Kemudian deskripsi suratnya, jika ada deskripsi surat. Kemudian kita akan kembali lagi ketika kita melihat lagi beberapa file di sini. Seandainya surat itu tertera di sini tahun 2024, maka kita akan memilih 2024. Jika surat itu sudah lewat tahun, kita akan klik di sini ada berdasarkan tahun 2024 surat masuk. Nah, ya. Kita melihat di sini apakah perlu diganti atau 2024 atau 2023. Kita tinggal berubah ini tahunnya, atau kita menambah ini tahun untuk mengisi surat tersebut berdasarkan nomor, judul surat, tanggal, klasifikasi, jenis isi surat, tingkat instansi Polri, Oke, kita tinggal mengisi. Jika sudah iya, kita simpan. Gitu. Oke. Kita kembalikan kembali ke arsip surat. Nah, di sini unsur-unsur daripada penyimpanan kearsipan ini adanya MOU, giat kampung tertib, giat ANEF diseminasi, surat masuk, surat keluar, surat pernyataan, dokumen video. Kita klik, kita mau melihat dokumen video daripada surat, klik dokumen video ya, seperti ini. Kemudian kita akan melihat secara rinci dengan mengeklik tombol warna biru. Ya, kita akan melihat di sini detail dokumentasi video tersebut, yaitu nama, judul daripada detail dokumentasi video ini apa. Di sini saya sudah mengetik, yaitu sesuai dengan namanya, yaitu Polisi Cilik Polres Bekasi. Kemudian tanggal kegiatan 21 Juni 2022, instansi Polri Polda Jawa Barat, kemudian instansi Polri wilayah Polres Bekasi. Ya, ini saya sudah isi semua. Oke, kita boleh lihat secara rinci. Inilah videonya. Polisi kecil ya. Seperti itu. Ya, kita mengupload daripada video tersebut. Kita bisa pilih dari penyimpanan kita di dokumen, kita upload gitu. Oke, seperti ini. Kita akan kembali lagi dengan mengklik tanda merah untuk kembali lagi ke tempat semula. Oke, ke arsip maksud saya. Oke, setelah itu kita lihat lagi, bukan hanya dokumentasi video, kita lihat lagi galeri. Di sini di unsur ini ada galeri, kita klik galeri. Kemudian kita lihat beberapa kegiatan di sini yang ada beberapa kegiatan, kita bisa rinci di sini, kita bisa lihat secara satu persatu, yaitu berdasarkan surat, bahwa setiap surat jika ada galeri atau gambar atau dokumentasi, kita akan masukkan ke kolom galeri dari sini tadi ya. Ya, seperti ini. Oke. Jadi di galeri ini nomor suratnya, kemudian tanggalnya, nama ya,
kegiatan ini namanya apa gitu. Jadi apakah dengan kegiatan menghadap sponsor untuk kegiatan PKA ya, kegiatan untuk pelatihan pelatihan kepemimpinan administrator ini ya. Kemudian kita lagi ke bawah, telusuri ke bawah. Oke. Ya, seperti itu. Kita balik ke tempat yang arsip tadi semula. Iya. Jika kita akan membuat suatu klasifikasi seperti ini, surat masuk atau surat keluar ya. Surat keluar adalah surat yang diproduksi oleh kami. Kemudian di sini ada beberapa unsur dalam penyuratan. Ada nomor, tanggal, klasifikasi, jenis isi surat, instansi, dan judul. Ketika kita akan mencari suatu surat yang berklasifikasi OTL, kita akan cari dari search seperti ini. Jika kita akan mencari OTL misalnya, OTL, dia akan muncul OTL. Inilah OTL, bagian daripada OTL. Kita searching ya. Jadi ini hanya surat yang berklasifikasi OTL. Jika kita akan di search memilih home seperti ini, saya ketik di search, dia akan menampilkan surat-surat yang berklasifikasi home seperti ini. Jadi home ini sudah ada semua di sini kodenya. Kemudian jika kita ingin memilih kode klasifikasi dengan lead, kita akan ketik di searching lead, maka akan muncul surat dengan berklasifikasi lead. Oke. Jadi kelihatan. Oh, ini tentang permohonan persetujuan kegiatan Police Go to School. Berarti permohonan persetujuan ini adalah berbentuk penelitian, klasifikasinya, ya, seperti itu. Kemudian di sini setelah kita mencari, bukan hanya lead saja, bukan hanya hook atau home, tapi kode klasifikasinya ada dik. Kita ketik di searching ini dik. Oke, kita ketik di search DIK, maka akan muncullah surat yang semua jenis DIK akan keluar seperti itu. Nah, jadi kalau kita akan mengetik menambahkan surat yang berklasifikasi DIK, kita akan klik yang warna kuning ini berbentuk pena. Kita akan ketik di sini nomor suratnya, judul suratnya, kemudian tanggal suratnya, klasifikasi suratnya, jenis suratnya, jenis isi suratnya. Oke, seperti itu. Kita balik kembali ke tempat beranda. Oke. Nah, di sini kita melihat ada beberapa master. Master fungsinya, kalau kita lihat, ini untuk masuknya jenis isi surat atau klasifikasi. Kita klik ya, master. Oke. Di sini ada instansi Polri. Nah, ini jenis-jenis surat instansi Polri di master. Kemudian kita klik lagi, kita lihat lagi jenis isi surat. Nah, di sini jenis isi surat ada apa saja, terlihat bahwa ada TOR atau RAB, nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 surat perintah, nomor urut 3 ini undangan, nomor urut 4 permohonan persetujuan, nomor urut 5 konsep surat telegram, nomor urut 6 laporan, dan nomor urut 7 petunjuk teknis. Jadi ini adalah bentuk-bentuk surat yang sudah ada di APDA, aplikasi percepatan pencarian data. Inilah jenis-jenis surat yang sudah ada, yang sudah masuk ke dalam master. Oke, kita balikkan lagi, kita kembali lagi ke master. Kita balik lagi. Oke. Ini master. Kemudian setelah kita melihat master, ada
instansi Polri-nya, jenis isi suratnya, klasifikasi suratnya tertera di sini, bahwa klasifikasi itu terdiri dari klasifikasi biasa atau klasifikasi kilat suratnya. Kemudian username, di sini kita klik user, bahwa saya sendiri sebagai usernya. Kemudian di sini ada saya sebagai admin, kemudian usernya adalah ada Bribda, 2 orang Bribda yang akan memasukkan surat ke dalam aplikasi Apda ini. Seperti itu. Jika memang ada kesalahan daripada kearsipan ini memasukkan surat ke dalam aplikasi percepatan pencarian data, maka kita akan menghapus seandainya ada surat masuk atau surat keluar yang tidak lagi berfungsi, ya, tidak lagi berfungsi, tapi sudah kadaluarsa suratnya. Kita akan membuang dengan mengklik tombol merah tempat sampah ini. Kemudian kalau mau menambah surat, kita akan mengklik tombol pensil ini. Kemudian kalau kita akan melihat rincian daripada surat ini satu persatu berdasarkan jenisnya, kita akan klik warna biru. Seperti itu, ya. Kemudian juga kita melihat bahwa di dalam Apda ini berdasarkan tahun berapa surat itu dibuatnya, diterbitkan, akan kita masukkan sesuai dengan tahunnya. Sekian tutorial yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.